baik. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam wabah penyakit. Terima kasih yang pertama pada Pak Presiden Hagi, Profesor Andri Dianugraha, kolega saya sejak SMA. Kemudian juga Mas Riki sebagai moderator atas waktunya. Terus terang saya agak gemetaran kalau presentasi bareng Pak Agus Abdullah, takutnya dikasih tes nanti ini. Baik, saya akan menyampaikan sharing saja apa yang kita lakukan di Pertamina Hulu Mahakam, di Mahakam, teknik dan metodologi yang kita gunakan untuk eksplorasi dan development gas, shallow gas dalam hal ini. Beberapa slide mungkin sudah pernah disampaikan waktu join convention Hagi, dan saya akan develop sedikit dengan metode teknik-teknik yang lain ya. Oke, baik. Mungkin untuk yang belum mengenal Mahakam, mungkin saya akan sedikit memberikan konteksnya dulu, Mahakam konteks. Kemudian saya akan menyampaikan teknik-teknik geofisik atau seismik yang kita gunakan untuk mengidentifikasi gas bearing sand, mulai dari yang sudah established, kemudian yang sudah kita improve, kemudian yang sedang kita uji cobakan, dan satu lagi mungkin yang paling terakhir future project, ya, ke depannya seperti apa. Saya akan mulai dengan metode yang old yet reliable, EVO. Kemudian nanti akan dilanjutkan kita menggabungkan EVO dan inversion seperti apa. Kemudian kita akan sedikit meninggalkan domain amplitude yang biasanya kita comfort zone. Kita mencoba mengeksploitasi cara-cara frekuensi method. Kita gabungkan dengan relative HI dan terakhir machine learning. Mahakam Delta, konteks saya ingin sampaikan di sini, ini peta yang sudah sebelah pojok kiri atas adalah peta Mahakam dengan berbagai lapangan yang sudah diketemukan dan di development di area ini. Ada Handil, Tambora, Peciko, Bekapai, Tumu, dan Sisinupi. Kemudian gambar yang sebelah kanan ada section, geological section diambil dari seismic section sebenarnya. Itu kita bisa membagi-bagi Mahakam menjadi beberapa area atau alignment, baik dari onshore, internal axis, median axis, external axis, dan di offshore. Ini sedimennya sangat tebal, Pliocene Miocene, itu bisa sampai, kita belum pernah sampai ke menemukan basementnya di sini. Katanya bisa sampai 15 km, belum pernah kita. Kemudian hidrokarbon occurrence dari mulai very shallow, jadi di level 100-200 meter sampai 5.000 meter, itu kita menemukan hidrokarbon. Nah, in term of konteks dalam hal ini shallow gas atau dalam tanda kurung biogenik, mungkin teman-teman yang mengasosiasikan dengan biogenik, sebelum 2009 itu kita anggap sebagai drilling hazard. Tapi setelah 2009 kita sudah mulai mendevelopnya. Layar saya. Nah,
di gambar pojok ke kanan bawah itu detail section kalau kita ambil dari lapangan Tunu. Lapangan Tunu ini dari paling bawah itu adalah main zone di mana dari sejak 90-an kita produksikan. Kemudian shallow zone ini adalah kita anggap di atasnya main zone lah. Shallow ini bisa mulai dari 2000-an meter juga sebenarnya. Nah, main zone ini sebenarnya dia bar, pressure-nya tinggi. Kalau bar itu kan tipis tapi lebar. Jadi strategi development-nya itu grading. Jadi semua sumur itu jarak ke 1,5 kilo, 800 meter itu kita tembus. Tapi kalau di shallow zone itu bentuknya kecil-kecil dan bisa dideteksi oleh seismik sehingga tidak bisa dilakukan dengan grading. Sehingga kita membutuhkan seismik untuk mengidentifikasi gas biringnya. Nah, origin ini sedikit saja hanya untuk memberikan konteks juga. Itu kemungkinan besar itu adalah biogenik, di mana kalau kita lihat sampel isotopnya ada di zona biogenik. Reservornya shallow itu antara 600 sampai 1.500 meter subsea. Objeknya kecil-kecil, ini kalau kita lihat hanya 0,1 sampai 0,5 square kilometer. Bayangkan satu area GBK, Gelora Bung Karno. Terus gitu. Thickness-nya hanya 5 sampai 6 meter net pay in average ya, bisa sampai 15 meter juga. Tapi sandnya bisa tebal-tebal lebih dari itu. Kita lihat typical log-nya ada di slide ini. Itu ketebalan net pay gasnya itu sekitar 5 sampai 6. Objeknya scatter di mana-mana ada. Banyak ada di kristal, ini adalah peta struktur dengan peta seismiknya. Kalau kita lihat ini ada cacing-cacing, itu adalah trajektori sumur yang kita dedicated untuk ke shallow gas ini. Ini banyak ada di top structure, tapi juga bisa sampai di syncline. Jadi sebenarnya trappingnya subtle sekali. Jadi hanya differential compaction antara sand dan shell itu sudah terisi. Oke. Nah, bagaimana sebarannya dan challenge-nya? Kalau kita lihat ini adalah ini sebelah kiri peta Mahakam Delta dan Makassar geografiknya. Sebelah kanan ini adalah objek-objek ke seismik di shallow yang sudah kita ekstrak. Belum tentu gas bearing sand, tetapi kita coba ekstrak semua. Itu di Tunu saja mungkin bisa lebih dari 20.000 objek. Ada banyak sekali. Jadi challenge-nya adalah yang pertama kita membutuhkan harus mendevelop metodologi yang reliable untuk mengidentifikasi gas bearing. Nah, di Tunu sendiri ada sekitar 20.000. Di tempat lain lebih ada banyak juga. Hanya 10% dari objek-objek tersebut yang textbook, dalam arti nanti mungkin saya akan terangkan di slide berikutnya. Gas itu biasanya kan brightening, itu yang textbook itu hanya 10%. Selebihnya in the gray zone bisa flat gitu ya, bukan, tapi ada juga dimming tapi gas bearing sand. Jadi kita harus tetap mencari cara-cara yang inovatif untuk mengidentifikasi gas bearing sand ini yang non textbook. Oke, itu konteksnya. Nah, sekarang metode dan teknik apa yang kita develop selama ini. Yang pertama mungkin yang paling simple sebenarnya sudah banyak digunakan orang, yaitu EVO, the old method yet reliable.
simple sebenarnya. Ini gambar pojok kiri atas itu adalah karakteristik petroelastik atau amplitude reflectivity terhadap angle. Jadi near, mid, far, ultra far. Di Tunu itu bisa sampai very far-nya lebih dari 50 degree. Nah, yang biru ini adalah water bearing sand. Kalau kita lihat water bearing sand di near dan mid dan far itu dia tidak ada perbedaan antara impedance antara water bearing sand dengan background-nya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa melihat di seismic water bearing sand. Coal di lingkungan delta itu kan cukup banyak ya, abundant sekali. Itu kalau kita lihat, kalau kita stack semuanya dalam seismic stacking, itu hampir mirip antara coal dan gas bearing sand. Tapi kalau kita lihat EVO karakteristiknya, coal ini dia dimming atau dia melemah amplitudenya sampai ke very far. Sementara kalau gas bearing sand itu konstan, dia memberikan amplitude yang cukup tinggi, bahkan di very far itu semakin meningkat. Tapi ini teori ya, ini kita ambil dari sumur data dari sonic dari sumur, kemudian kita modelkan. Kalau kita lihat cara untuk membedakan coal dan gas bearing sand, dalam hal ini kita harus melihat di far bahkan sampai very far. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita teman-teman di sini mengekstrak amplitude baik dari substack, near, mid, far sampai ultra far. Melihat konsistensi amplitudenya tersebut sehingga kita yakin bahwa objek ini real. Kemudian kita lihat juga section angle stack-nya, baik dari near sampai very far. Ini kita bisa melihat di gambar pojok kiri bawah perbedaan near dan very far stack, di mana yang merah itu adalah gas, yang hitam itu adalah coal. Kita lihat di near stack, ya, coal ini masih terlihat menerus, sementara di very far dia sudah menghilang. Itu pun terrefleksikan di gather, jadi teman-teman juga mengecek gathernya setiap poin, setiap area, objek di seismic gathernya. Kalau kita lihat gather untuk gas itu menerus, bahkan sampai ultra far meningkat, sementara kalau coal itu dari mulai far sampai ultra far dia menghilang. Kemudian kalau kita ekstrak EVO amplitudenya, terlihat gas itu ini negatif ya, jadi semakin ke bawahnya semakin tinggi. Sementara kalau coal itu dimming. Nah, ini objek-objek ini yang dicari oleh teman-teman untuk dilakukan pemboran. Metodologinya simpel, tetapi challenging-nya di sini adalah kita harus menyamakan mata dari setiap interpreters. Jadi karena ini sangat tergantung dari mata interpreters. Oleh karena itu metodologi yang diaplikasikan pun harus sama. Bagaimana color code-nya, bagaimana cara mengekstrak amplitude, compression color-nya, skala gather segala macam itu harus sama, sehingga kita bisa melakukan industrialisasi dari metodologi ini. Nah, kalau kita lihat learning curve-nya metodologi ini dari mulai sebenarnya 10 tahun yang lalu ya. Itu waktu kita mulai melihat shallow gas ini sebelum menjadi target, jadi masih sebagai hazard.
Itu kita coba dulu dengan sumur-sumur main zone yang sudah ada, itu ada yang tertembus, kemudian kita coba dulu develop objek tersebut, ternyata menghasilkan produksi yang lumayan. Kemudian kita lakukan seismic acquisition di Delta, mulai pertama CT3D, dan kita mulai POD 1. Ini metodologinya pertama adalah twin well, jadi objek-objek yang terlihat dari sumur yang sebelumnya, kemudian kita bor sebelahnya, kita mendapatkan. Tapi juga kita mencoba mulai mengaplikasikan metodologi AVO, seismik, jadi kita kombinasi. Jadi objek-objek yang ditembus sebelumnya oleh sumur, kemudian ada objek lainnya terkait di seismik, kita kombinasikan. Dan ada sedikit sumur yang purely seismic driven, jadi tidak terlihat oleh sumur sebelumnya, tapi kita melihat di seismik, kita coba tembus. Nah, ini learning curve-nya mulai. Jadi kalau kita lihat peta sebelah kiri ini adalah peta struktur dengan seismic map-nya dan penyebaran sumur-sumur baik dari POD 1, 2, 3, 4, sekarang sudah POD 5. Kemudian chart yang kanan atas ini adalah jumlah sumur yang dibor di setiap tahunnya dari mulai 2009 lah katakan 2010 dengan kategorinya. Yang merah itu adalah twin wells, yang kuning itu kombinasi, yang biru itu seismic driven. Grafik yang hijau ini adalah kumulatif sumur yang dibor. Sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 260 sumur lah katakan. 2011 lah PD2 kita mulai menggunakan masif seismic driven untuk menentukan target-target pemboran sampai sekarang semuanya purely seismic driven. Dan kita mengakuisisi seismik yang sebelah utara yaitu Northwest Tunnel 3D. Nah, kalau kita lihat sukses rasio atau dalam hal ini adalah probability of success untuk mendapatkan objek yang terlihat di seismik. Itu dari mulai shallow POD 1 sampai sekarang untuk konstan kita ada di lebih dari 80% sukses rasio. Artinya apa? Dari 100 objek yang kita lihat, itu kita berhasil mendapatkan 80%-nya sesuai dengan target dengan prediksi. Jadi ini membuktikan metodologi ini reliable, robust ya. Tentu dengan improvement metodologi dan seismic quality ya. Itu learning curve-nya bisa terlihat. Jadi kita mulai pelan-pelan, sedikit-sedikit menggunakan seismik sampai akhirnya sampai sekarang kita fully driven seismic. Oke, itu AVO method. Nah, kemudian kita mencoba mengimprove lagi, mengelaborasi, menambahkan juga inversi. Setelah sekarang kita sudah mulai banyak. Kita menggabungkan, dinamakan hybrid, hanya sebenarnya menggabungkan aja. Jadi informasi yang kita dapat dari AVO teknik itu kan amplitude baik dari VAR dan VAR, kita bisa menggunakan perbandingan VAR terhadap NIR, jadi antara coal dan gas prediction. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sumur, ini adalah chart Poisson rasio dari sumur terhadap impedance P, jadi dari DT dan DTS. Itu yang merah ini adalah gas bearing sand, yang hitam itu adalah coal, yang biru water bearing sand, yang biru Tosca, itu mungkin karbonat. Itu sebenarnya dari sumur kita bisa membedakan, mengklasifikasikan, mengalocate ya, melokalisasi gas
kelas gas bearing sand ini. Sehingga dengan inversi itu kita bisa mendapatkan chart yang sama. Nah, kemudian dari data inversi ini kita bisa mendapatkan gas probability. Selanjutnya akan saya tunjukkan apa itu gas probability. Jadi filosofinya adalah kita menggabungkan informasi dari AVIO, dari VAR dan NIR dengan gas probability sehingga kita mendapatkan bisa memisahkan gas bearing sand dengan otomatis secara field level. Gas probability ini didapatkan dari chart Poisson ratio dan impedance P. Kemudian kita bangun dari chart ini PDF, jadi probability density function, yang kita aplikasikan terhadap hasil dari inversi. Inversi seismik kan ada outputnya, ada Poisson ratio, ada VP, VS atau IP, IS atau Poisson ratio. Ini kita bisa aplikasikan PDF tersebut sehingga kita bisa mendapatkan cube gas probability. Ini salah satu contoh di sisi MUBI gas sand probability map yang sudah ditembus oleh beberapa sumur. Ini akurasinya 100%. Nah, dengan menggabungkan itu, ini contoh cross validasi yang kita lakukan di Central Tuning 3D. Chart yang paling atas ini gas discrimination dari AVA atau NIR dan VAR. Ini dari data sumur kita ekstrak sekitar 250 objek. Ini kalau kita rasiokan antara ultra VAR dan NIR, kemudian kita buat klasifikasi. Jadi kalau misalnya rasionya ultra VAR gitu di bawah 0,86, ini kita anggap low. Antara 1,4 sampai 0,86 ini adalah medium, yang high di atas 1,39. Ini kita bisa lihat yang hitam adalah coal, yang merah ini adalah gas bearing sand. Kita bisa mendapatkan klasifikasi atau sukses rasio dari gas discrimination dari AVA. Untuk low ini kita mendapatkan tetap ada gas, tapi banyak coalnya di sini sehingga sukses rasio antara gas dan terhadap jumlah objek ini adalah 14%. Yang kelas yang kedua medium, jadi sudah mulai ada banyak gas kita terlihat di sini. Coalnya juga masih ada, jadi hampir 50-50 lah, 68%. Tapi yang high ini kita sudah bisa mendiskriminate gas terhadap coalnya sampai 82%. Bagaimana dengan inversi gas probability? Kita lakukan cut off di bawah 0,2 katakan low, kemudian di antaranya itu medium antara 0,2 sampai 0,5, di atas 0,5% itu high. Ini kita mendapatkan sukses rasionya untuk low kelas low itu 20%, medium masih 60%, dan yang high 86%. Nah, kalau kita lihat, saya melupakan dulu sukses rasio persentasenya. Saya melihat dulu statistiknya, jumlah sampel yang terjaring oleh masing-masing metodologi atau teknik. Itu terlihat sebenarnya si inversi atau gas probability dia sangat efektif untuk memfilter coal sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ini kan cuma 6 ya di kelas yang high. Tapi si AVA atau NIR ultra VAR dan NIR rasio bisa menjaring lebih banyak sampel gas. Nah, ini yang ingin kita coba gabungkan. Jadi kita coba reklasifikasi, kita gabungkan seperti ini. Jadi yang low, kelas low dari gas dan inversi dan FBA, medium dan high di sini di sebelah kiri, yang aksis horizontal itu inversi, low, medium dan high.
ini kita reklasifikasi kombinasi, di mana yang heavy, low, mid, dan medium, dan inversi gas probability-nya low itu kelas 1. Kemudian ini adalah kelas 2, dan yang high dan medium itu kita anggap kelas 3. Sekarang kita bisa melihat kelas matrik klasifikasinya. Sukses rasionya meningkat 80%. Memang tadi 80% juga sama, tapi kalau kita lihat sampel yang terjaring itu kita bisa mendiskriminate dengan sangat baik coal dan gas bearing sand. Sehingga ini kita bisa aplikasikan dengan cepat untuk screening. Screening pertama kita lakukan untuk nanti setelah itu pada tahap define target atau membuat budget umur, kita bisa melakukan details di metodologi EVO. Nah, kemudian saya masuk ke teknik yang berikutnya, yaitu kita menggabungkan relatif AI dan frekuensi. Kenapa kita tidak bisa menggunakan EVO? Di mana saja kita tidak bisa menggunakan EVO? Ini kalau kita bicara very shallow, di mana katakanlah di antara 200 sampai 500 milisecond atau meter lah, itu gators kita sebenarnya sudah kehilangan banyak traces. Jadi EVO metodologi kita mungkin tidak reliable. Ditambah data sumur kita biasanya tool sonic itu tidak berjalan dengan baik di very shallow karena sudah sangat unconsolidated ya. Jadi kita tidak punya informasi apa-apa. Sehingga kita akan sulit untuk melakukan permodelan, mengidentifikasi karakter petrolastiknya dan mengecek dengan gathernya. Nah, untuk kali ini apa yang kita lakukan? Kita mencoba melakukan relatif akustik impedans, kita filter. Kita biasanya memberikan nama-nama dalam setiap teknik itu. Fry dalam hal ini misalnya, filter relatif akustik impedans. Itu simpel saja, kita melakukan atribut akustik impedans relatif, kemudian kita filter yang di atas 2 sigma atau di atas distribusi dari distribusi itu kita filter, sehingga yang kita dapatkan adalah yang ekstrim saja. Kenapa kita lakukan itu? Karena kalau kita lihat behavior dari piezoelastiknya di kedalaman 600 sampai 1500 itu kita ada di EVO zone, EVO depth. Di very shallow itu ada di amplitude depth. Jadi si EVO tidak berjalan dengan baik, dan apa yang terjadi di seismik yang ekstrim amplitude itu menjadikan either gas atau coal. Harapannya coal biasanya lebih rendah sedikit daripada gas bearing sand. Dengan begini kita bisa mengekstrak objek amplitude. Nah, kemudian kita lakukan spectral decomposition dari seismik tersebut. Prinsipnya sih simpel saja. Dari traces ini kita transformasikan ke domain frekuensi. Kemudian kita create iso frekuensi cube-nya dan kita analisa. Biasanya kalau satu layer itu gas bearing sand, maka amplitude-nya komponen frekuensi tingginya hilang. Jadi dibandingkan dengan sekitarnya atau dibandingkan dengan waternya. Nah, ini yang kita coba analisa, kita coba klasifikasi dari aspek dari composition ini, dan kita gabungkan dengan tadi filter relatif akustik impedans. Ini kalau kita gabungkan, ini cross validasi dengan sumur, data sumurnya. Ini adalah klasifikasi dari relatif amplitude. Kita memberikan simple saja cutoff di bawah 150 antara kelas 1 ini banyak coal, abu-abu ini coal, yang merah ini bukan coal,
non gas lah, apapun itu kita anggap non gas. Kemudian di kelas 2-nya di atas 150 ini kita sudah banyak mendapatkan gasnya. Nah, kemudian klasifikasi yang dari spectral decomposition itu ada yang terdapat tadi dari analisa spectral decomposition sebenarnya kita bisa menurunkan juga probability gas probability-nya. Jadi kita bisa melakukan cutoff. Nah ini probability gas dari spectral decomposition itu kalau kita lakukan cutoff 0,3 itu di bawah 0,3 itu kelas 1, antara 0,3 sampai 0,8 kelas 2, dan di atas ini paling bagus. Nah kembali kita lakukan kombinasi hybrid itu terlihat di kelas yang merah ini kita bisa mendapatkan sukses rasio yang lebih tinggi, hampir 77%. Jadi dengan mengkombinasikan beberapa metodologi dan kita cross check validasi dengan sumur, kita bisa mendapatkan hasil atau sukses rasio yang cukup tinggi untuk sumur development ya. Ini ibaratnya kalau kita mendapatkan objek dengan sukses rasio di atas 7%, artinya kalau kita ada 2 objek, agregasi dari keduanya itu mendekati 100%. Artinya tingkat chance kita mendapatkan salah satu berhasil itu tinggi. Gitu. Oke, itu metodologi yang sedang kita coba develop, yang hybrid fry dan frekuensi atau spectral decomposition. Nah, kita kembali ke objek yang kita lihat di EVIO. Ini kalau kita lihat objek sekarang sudah ada lebih dari 260 sumur. Itu kalau katakanlah satu sumurnya itu 3 atau 4 objek, itu bisa sampai lebih dari 1000 objek setelah kita tembus. Tentu objek-objek yang paling besar dan paling textbook itu sudah di hit duluan, sudah ditarget duluan. Sekarang ke depan ini banyak objek-objek yang non textbooks. Artinya kalau kita lihat objeknya dari sisi karakteristik EVIO tidak brightening tapi flat atau bahkan dimming, tetapi hasilnya tetap gas. Ini kita mencoba memprognos di unprognos gitu. Kita sedang mencoba untuk melihat keteraturan dari objek-objek yang non textbook. Memang sulit, kita membutuhkan satu metodologi atau machine learning dalam hal ini. Ini Pak Dr. Agus ahlinya. Ini sedang kita coba ada project. Jadi input datanya dari seismic gather, substack, web data, dynamic data, kemudian kita masukkan ke dalam probabilities metodologi di machine learning. Kita mendapatkan output adalah likelihood, kemiripan dari karakter-karakter yang kita masukkan terhadap sumur-sumur sekitarnya, sehingga memberikan rekomendasi kepada kita. Kenapa? Karena semakin banyak objek-objek yang non textbooks, maka analisanya semakin lama. Sementara kalau kita pemboran sumur itu shallow itu kan biasanya nggak nyampe seminggu gitu. Jadi semacam factory lah gitu. Kita harus secepatnya melakukan analisa. Nah dengan begini kita harapannya mendapatkan confidence data dari objek-objek sekitar. Itu mungkin yang bisa saya share metodologi atau teknik-teknik apa yang kita gunakan di Mahakam untuk eksplorasi dan development shallow gas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.